Mari buka firman Tuhan pada Mazmur 119 ayat yang ke-96. Mazmur 119, lihat pada ayat yang ke-96. Saya akan ajak kita membaca bersama akan bagian dari firman Tuhan ini. Saya berdoa Roh Tuhan akan mencelikkan mata rohani kita, sehingga kita bisa melihat akan kebenaran ini dengan jelas dalam kehidupan kita. Mazmur 119, lihat pada ayat yang ke-96. Yang sudah ketemu, tolong angkat tangan kanannya. Oke, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Kalau Anda punya Alkitab, The Message, ekspresi yang disampaikan pada ayat ini sangat luar biasa. Dikatakan oleh pemazmur, I see the limits to everything human. Aku telah melihat akan batas dari segala sesuatu yang dikatakan manusia. But the horizon cannot contain your command. Tetapi cakrawala itu tidak bisa menampung, mewadahi akan perintahmu. Nah, banyak orang berkata ikut Tuhan sesuatu yang sangat luar biasa. Saya berkata amin. Ada orang berkata ikut Tuhan itu indah sekali. Saya berkata amin. Ada orang berkata ikut Tuhan sangat menggairahkan. Saya juga berkata amin. Tapi ada orang berkata, ikut Tuhan itu seringkali menakutkan. Saya juga berkata, amin. Kadang-kadang kita harus jujur berkata, ada bagian-bagian yang scary sekali, menakutkan sekali. Yang tidak bisa dibayangkan dengan pikiran manusia, tapi kenyataannya itulah yang kita mesti hadapi. Bukan karena Allah benci, tapi justru sebaliknya, karena Dia ingin menyatakan kemuliaannya atas kehidupan kita. Pemazmur berkata, I see the limits to everything human. Dia perhatikan semua yang namanya manusia, dari yang kaya sampai yang miskin, dari yang berpangkat sampai yang bawahan, dari penguasa sampai rakyat jelata, dari orang terdidik sampai orang tidak pernah sekolah sama sekali. Dia berkata semuanya punya limit, punya batas yang tidak mungkin dia bisa melewati, yang namanya humanly limits tadi. Oleh karena itulah dia berkata, I see the limits to everything human. Semua yang orang katakan sebagai manusia dan kekuatannya, aku lihat batasnya. Saya harap Anda masih ingat apa yang Bill Wilson sampaikan beberapa minggu yang lalu. Bahwa setiap kita itu punya the invisible line dalam kehidupan kita. Ada garis yang tidak kelihatan dalam kehidupan kita. Saya mungkin lebih suka menyebut the impossible line dalam kehidupan kita. Garis yang berkata tidak mungkin. Dan garis itu tidak hanya satu, tapi garis itu mengitari kehidupan kita. Dan kalau kita mau jujur, kita melihat dalam kehidupan kita, ada garis yang tak terlihat, yang selalu berkata, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. The impossible line. Orang Kristen yang hanya berkutat di dalam garis itu, dia adalah orang yang terpenjara oleh dirinya sendiri. Itu yang sebetulnya cakrawala yang dilihat oleh pemazmur. Itu yang sebetulnya dikatakan sebagai the limits to everything human. Itu yang dikatakan sebagai batas dari semua kesanggupan manusia kita. Setiap kali kita melihat batas itu, cakrawala itu, kita berkata, sebatas itulah aku bisa lakukan. Di luar itu, aku tidak mampu. Yang menakutkan, tanda petik saudara. Karena Alkitab berkata, but the horizon, cakrawala, garis yang berkata tidak mungkin itu, cannot contain your command. Tidak bisa mewadahi akan perintahmu.
Nah, ketika Allah memberikan perintah, kepada siapa diberikan? Kepada kita. Right? Nah, perintah yang kepada kita itu adalah beyond that horizon. Menakutkan nggak, saudara? Sementara engkau tahu, ini batas kesanggupanmu. Nah, semua manusia, dengar baik-baik. Kita ini orang lemah, nggak ada orang super. Kita bisa berbuat salah, kita bisa berbuat khilaf, kita bisa berbuat apapun yang keliru, siapapun dia. Karena kita human, karena kita manusia. Sekaligus membuktikan bahwa kita ini terbatas sekali. Tapi ketika kita berdiri, kita melihat inilah batas kesanggupanku. Alkitab berkata, but the horizon, batas itu cannot contain your command. Kalau dia memerintahkan sesuatu kepada kita, dia berkata, kamu harus ke sana. Itu yang Bill Wilson katakan, over the wall. Itu scary, saudara. Karena engkau tahu, engkau tidak mungkin ke sana. Anda hitung semua kekuatanmu, hanya segitu, Pak. Tapi Alkitab berkata, the horizon cannot contain your command. Dan disinilah kemudian konflik terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita mau kompromi dengan garis itu, dan kita berkata, aku akan bermain aman, aku tidak akan mencoba menerobosnya, dan engkau berkata, aku akan berputar di dalam garis itu. Pada saat engkau memutuskan itu, dengar baik-baik, Anda terpenjara oleh dirimu sendiri. Dan di situ engkau bisa frustrasi. Engkau ngerti kehendak Tuhan di sana, otak kita berkata, gak bisa. Waktu kita mau melangkah, ketakutan menguasai kita. Dan kemudian kita berkata, aku mau ambil amannya. Lalu kita diam di tempat. Pikiran berkata, engkau harus ke sana. Nyali kita berkata, aku tidak berani. Lalu kita jadi orang yang terpenjara di dalam pikiran kita sendiri. Dan dalam hidup kita, itu ada garis-garis seperti itu, saudara. Dan masing-masing berbeda. Oh ya, untuk Naaman, garisnya namanya kesombongan. Anda tahu dia seorang panglima yang luar biasa. Selalu menang perang. Cuma kusta dalam tubuhnya. Dia datang ke Samaria, mau ketemu dengan Nabi Elisa. Dia harus berhadapan dengan garis hidupnya yang bernama kesombongan. Dan Anda tahu orang yang sombong perlu ketemu orang yang bisa membuat kesombonganmu terusik. Ketika dia datang dengan pemberian persembahan begitu banyak, apakah Elisa keluar seperti yang dia harapkan? No. Dia berpikir seharusnya Elisa menyambut, lalu menggerak-gerakkan tangannya, sembuh. Hilang kustanya. Kasih duit, Elisa bahagia, dia pulang, perang lagi, sehat. Elisa tahu apa yang dia buat, saudara. Orang sombong perlu ketemu dengan orang yang bisa mengusik kesombongannya. Elisa suruh bujangnya keluar dan tidak ditemui sendiri. Nah, di situ garis kesombongannya dilanggar dan dia keluar tanduknya. Kurang ajar, kacung suruh ketemu aku. Dan pesannya juga kurang ajar. Mandi di sungai Yordan 7 kali. Kalau Anda ke Yordan, Anda tahu joroknya luar biasa sungai itu. Ngamuk. Apa sungai di Damsek kurang bersih? Gua mesti mandi kali jorok kayak begini. Tersinggung batas horizon kesombongannya. Untung pegawainya ada yang waras satu. Kita kadang-kadang hanya perlu satu orang waras, saudara. Gak terlalu banyak, satu aja. Tapi berani bicara. Amen. Kita kadang-kadang dikitari oleh banyak orang yang tidak waras, yang banyak bicara. Seringkali orang hanya butuh satu orang waras yang bicara. Dan dia berkata, Bapak, dia hormati dia. Kalau Nabi memerintahkan hal yang sukar, bukankah Bapak akan melakukannya? Dia bilang, ya.
Nah sekarang cuman mandi aja kok, susahnya di mana? Susahnya pada harga dirinya, saudara. Mandinya nggak usah diurusin, dia ngerti bagaimana mandi. Susahnya dia mesti menabrak total garis dalam hidupnya yang namanya kesombongan. Dan di situ nasibnya ditentukan, apakah dia bisa terobos itu dan dia sembuh, atau dalam kemarahan dia pulang dan satu persatu jarinya rontok, telinganya rontok, hidungnya rontok, alisnya rontok, bibirnya rontok, semuanya rontok dan mati pelan-pelan. Saya bersyukur satu orang waras mandi, tak temeni. 7 kali kan, tak tutupi. Karena wong roh katanya. Kasih aturan, mendekat jarak 10 meter penggal. Tak tambahin sendiri itu, saudara. Dan puji Tuhan, jenderal besar ini dengar perkataan orang waras ini. Berat hatinya. Dia terobos cakrawala kesombongannya. Dia mandi. Ketika dia keluar, kulitnya seperti bayi, saudara. Amen. Istrinya saya yakin senang. Anakku tambah 1 katanya. Berkumis lagi, saudara. Kulitnya seperti kulit bayi. Dan kemudian dia datang, dia bawa persembahan kepada Elisa. Diterima enggak, saudara? Tidak. Why? Saya nyimpang sedikit ya. Anda baca di kitab Raja-Raja, Raja Ben-Hadad dari Syria, yang pernah mengepung Samaria sampai orang makan tai merpati. Datang ke Elisa dengan suruhannya membawa persembahan, diterima. Naaman sudah disembuhkan, ngasih persembahan ditolak. Why? Sederhana, saudara. Sebab Tuhan tidak pernah mau dibayar. Kalau Anda memberi setelah Anda diberkati, gak lucu, saudara. Biasa yang begitu, bawa pulang. Kalau orang memberi sebelum dia terima apa-apa, that is faith, saudara. Itu iman. Ngerti? Itu horizon. Buat 4 orang kusta di kota Samaria, saya pernah khotbah itu. Garis batasnya adalah perkemahan tentara Syria. Mereka sebetulnya practically tidak dipenjara. Mereka boleh bebas kemanapun. Mereka tahu hidup di luar tembok kota. Mereka hidup dari belas kasihan orang di kota. Di kota makan apa, sisanya dilempar keluar. Untuk orang-orang yang kusta ini. Nah, Alkitab berkata di kota mereka makan kepala keledai. Nah, perhatikan, saudara. Keledai, binatang dalam perjanjian lama tidak boleh dimakan, termasuk yang najis. Tapi kalau kepalanya laku, nah kalau kepala ikan saya masih bisa ngerti, saudara. Kare kepala ikan itu enak sekali, tanya istri saya. Tengok mana? Habis, betul. Tapi kalau kare kepala keledai, itu najis. Keledainya habis, Alkitab berkata saya nggak nambah-nambahin, tai merpati dimakan. Anda bisa bayangkan, kalau yang di kota makan tai merpati, yang di luar makan apa? Apa yang lebih buruk dari tai merpati yang dimakan, saudara? Pilihannya adalah ke kota Samaria, ke perkemahan Syria, mungkin mati, mungkin hidup, atau kita mati pelan-pelan sambil makan tai merpati. Mati makan tai, atau mati makan sashimi di sana. That is a choice. Kita seringkali dihadapkan kepada garis seperti itu. Waktu mereka berkata mati, matilah, lebih cepat lebih baik, dia terobos garisnya. Mereka pesta di sana. Dan tidak jadi mati, saudara. Seluruh kota diselamatkan. Karena 4 orang
terobos the impossible line dalam hidup mereka. Setiap manusia itu punya garis yang berbeda-beda. Anda ingat cerita orang yang sakit 38 tahun di kolam Bethesda? Alkitab berkata sewaktu-waktu malaikat turun menggoncangkan airnya, orang yang masuk pertama akan disembuhkan apapun penyakitnya. Pernah ingat cerita itu? Yesus datang berkata, maukah engkau jadi sembuh? Apa yang dia katakan? Tuhan, tidak ada orang tolong aku masuk ke sana. Ketika airnya tergoncang, aku baru mulai jalan, orang lain mendahului. Iya toh, yang sakit panu, ketombean, itu kan nggak usah apa-apa, lompat langsung kan saudara. Tapi yang lumpuh, susah. Yang buta, berat. Nah kalau buta susah. Kapan itu bunyinya nggak jelas saudara. Orang lempar batu dia masuk ke dalamnya. Anda bisa bayangkan 38 tahun dia sakit. Dan Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Dia berkata, nggak ada yang tolong aku. Untung Tuhan baik. Angkat tilammu, jalan. Bentak gitu, kaget, ringkes-ringkes pulang saudara. Tapi dengar baik-baik saudara. Ada versi kedua dari cerita itu. Mau tahu dengar versi keduanya? Yang ceritain saya Anne van Niekerk saudara. Ini adalah asli cerita dari Afrika Selatan. Versi kedua. Hanya menunjukkan kepada Anda bahwa horizonmu, cakrawalamu itu bisa jadi penjara loh dalam hidupmu. Ketika Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Tuhan, gak ada orang tolong aku. Angkat tilammu, gak ada yang tolong aku Tuhan. Jawabannya sama, ini versi kedua. Pokoknya aku nunggu orang tolong aku, mesti masuk ke situ. Itu bondage. Itu boundaries. Itu prison dalam hidup manusia. Itu penjara, itu batasan. Orang berkata, hanya dengan ini aku tertolong. Yang lain tidak mungkin. Itu juga penjara dalam hidupmu. Itu batas yang kau mesti berani terobos. Terus Tuhan berkata begini, ini versi kedua saudara. Di Alkitab gak ada. Di sini ada. Dan berkata, baiklah, kamu akan aku beri umur sepanjang-panjangnya. Sampai ada orang tolong kamu masuk ke kolam Bethesda waktu airnya tergoncang. Aku ikuti kemauanmu. Terima kasih Tuhan. Dan dia hidup beribuan tahun sampai panjang jenggotnya saudara. Yesus sudah mati, dia naik ke surga, kemuliaan Tuhan, mujizat di sana sini tetap dia berkata, aku akan tinggal sampai ada orang tolong aku masukin ke dalam kolam itu. Setelah ribuan tahun dia hidup, gereja-gereja membuat tur ke Israel. Ketemu dengan orang ini saudara. Sudah ribuan tahun umurnya. Menunggu goncangan air kolam Bethesda. Mereka tergerak oleh belas kasihan karena mereka anak-anak Tuhan. Lalu mereka berkata, mari kita berbuat sesuatu untuk orang ini. Mereka berkata kepada mereka, maukah engkau sembuh? Nggak bisa katanya. Nggak ada orang tolong aku. Tolonglah Anda, supaya engkau juga berbelas kasihan. Tolong saya dong. Rombongan tur ini berkata, baik saya akan tolong kamu. Mereka runding gimana caranya. Orang ini nggak bisa gerak cepat. Selalu terlambat. Lalu mereka berkata, kita pakai teknologi. Apa yang mereka buat saudara? Mereka membuat akan papan, luncur. Tahu ya, dibuat miring begini. Lalu dibelikan, bukan sepatu roda saudara, kursi roda. Ditaruh di atasnya. Dan kemudian ada remnya di tangan. Mereka berkata, kamu perlu pertolongan, kami tolong kau. Gimana caranya dia berkata? Kalau goncangan itu mulai terjadi, angkat remnya, akan masuk. Wah dia berkata, bagus. Sudah ribuan tahun aku tunggu di sini. Ini sudah tepat 2038 tahun gua nunggu ini. Hari ini hari mujizatku. Ya, ketentuan baik, saudara. Anda mau ngikuti boundariesmu, fine. 2038 umurmu, saudara. Lalu kemudian dia buatkan
Anak-anak Tuhan memberikan offering, dibuatkan akan papan luncur begitu ya. Belikan kursi roda, dudukkan di situ. Kolam Bethesda penuh dengan orang dan turis. Setiap hari nongkrong di situ dengan tangan ada pada remnya. Ternyata malaikat itu giliran tugasnya ada aturan baru. Kira-kira 20-30 tahun gak ada malaikat turun, saudara. Dia tunggu. Kena hujan, kena panas, kena hujan, kena panas. Besinya masih tahan, bannya, kursi roda itu mulai aus, lubang-lubang. Sudah mulai hilang, dikrikitin tikus segala macam, sudah kacau, dua-duanya sudah berantakan. Itu masih bagus metalnya, tapi karetnya ini rusak, jebol sana sini. Dia tunggu. Setiap malam dia tidur dengan mata terpejam satu. Capek satunya lagi. Saya nggak bisa. Nunggu siapa tahu malaikat datang. Buat dia pertolongan akan datang kalau aku bisa masuk ke kolam itu. 2000 tahun sebelumnya Yesus pernah berkata, maukah engkau sembuh? Dia bilang, kagak bisa. Nah, dia sudah nunggu 2000 tahun, saudara. Akhirnya setelah sekian puluh tahun malaikat tidak turun-turun, Tuhan berkata, turun dah, Bethesda menantikan engkau, katanya. Karena orang-orang sakit begitu banyak. Gereja sudah gak punya iman mendoakan orang sakit lagi. Lalu Tuhan berkata, turun. Hari itu malaikat turun, saudara. Jam 3 pagi. Semua orang sakit, semua sudah tertidur lelap. Orang ini tidur dengan mata sebelah terbuka. Bertahun-tahun dia biasa begini, saudara. Berjaga-jaga senantiasa, katanya. Ban rodanya sudah jebol semua. Besinya masih bagus. Dia pegang erat-erat akan remnya. Jam 3 apa yang terjadi, saudara? Malaikat turun. Dan dia tegang, dia lihat dari langit. Malaikat turun. Dia berharap jangan ada orang bangun, atau ngelindur, atau terjaga. Dia bilang tidur. Dan malaikat turun ke kolam itu. Sambil senyum ke arah orang ini. Dia buka matanya dua-dua. Malaikat mulai goncang airnya. Begitu mulai goncang, dia angkat remnya. Tahu? Kereta meluncur, boom, masuk ke dalam. Begitu cepatnya, saudara. Keretanya masuk, boom, orangnya masuk ke pelanting. Keretanya keluar, zing. Bannya jadi baru. Yang sembuh bannya. Versi kedua. Lucu ya? Boleh tertawa 5 menit. Tunggu ribuan tahun yang sembuh bannya, saudara. Rupanya masuk begini, dia kaget, dia keplanting, dia nggak jadi masuk ke kolam, yang masuk keretanya keluar lagi, bannya yang sembuh, saudara. Turisnya sudah pulang semua. Untung itu versi nggak pernah ada, saudara. Dan Alkitab berkata orang itu disembuhkan. Tapi yang kayak begitu banyak kan dalam hidup kita sehari-hari. Selalu kita berkata kalau ada ini akan beres, kalau ada ini akan beres, kalau ada ini akan beres. Tanpa sadar kita membatasi diri kita dan Tuhan. Dan itu penjara dalam kehidupan kita. Penjara itu. Bagaimana kita bisa mulai lepas dari penjara hidup kita? Saya rasa kemenangan pertama itu harus pada pikiran kita. Dan kemudian kemenangan berikutnya harus pada perkataan kita. Saya tunjukkan sebuah cerita menarik. Kejadian pasal 35. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Tentang kelahiran Benyamin dan kematian Rahel. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut.
Sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafasnya sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Sampai sekarang Anda masih bisa temui kubur Rahel. Sekarang kubur Rahel itu sudah diserahkan wilayah itu ke otoritas Palestina. Tapi kalau Anda ke Israel sekarang ini, itu masih dijaga tentara Israel. Jadi mereka menempatkan kubur Rahel dalam penjagaan khusus. Dan di samping-sampingnya itu diberi lapisan tembok beton, saudara. Sehingga ditabrak dengan mobil, dengan apapun akan jarak cukup jauh sebelum bisa mereka mendekat ke kubur Rahel. Termasuk tempat yang dijaga, yang dipelihara dengan baik oleh orang Yahudi sampai sekarang. Anda masih bisa temui tempatnya, lokasinya. Kubur Daud Anda masih bisa temui, kuburnya Abraham, Ishak, Yakub Anda bisa temui di situ, di Hebron. Tapi di situ, di tempat yang Anda bisa kunjungi, Anda bisa temui kubur Rahel di situ. Terusin lagi. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Nah, dengar baik-baik. Sepertinya cerita ini nggak ada artinya. Tapi saya melihat bahwa cerita ini merupakan bagian dari breakthrough, terobosan yang dibuat oleh Yakub sendiri. Anda tahu, buat Yakub, Rahel itu pribadi yang sangat-sangat istimewa. Alkitab berkata dia cantik. Dan Yakub begitu ketemu Rahel, dia langsung jatuh cinta. Sayangnya dia anaknya Laban, penipu ulung. Dan dia berkata, aku mau kawin dengan Rahel. Laban berkata, baik, 7 tahun kawin kerja sama aku, dan kau boleh kawin dengan Rahel. Dia kerja 7 tahun, Laban berkata, baik, kamu nikah. Zaman dulu nikah ditutupi semua, dikerudungin semua, nggak kelihatan mukanya. Lalu kemudian pagi-pagi waktu bangun kaget, mempelaiku jadi juling. Karena Lea itu juling matanya, saudara. Waduh, dihapusin mertua ini, dia bilang, wah ini mertua ini kok ngapusi. Dia protes, aku mau Rahel bukan Lea. Laban berkata, ya 7 tahun lagi katanya. Jadi 14 tahun dia kerja untuk Laban tanpa digaji supaya dapat Rahel. Anda bisa bayangin, 14 tahun. Di sini teman-teman yang jatuh cinta tapi dihambat calon mertua, Anda belum kerja 14 tahun ya. Itu perlu impartasi iman khusus lah untuk Anda selesai dengan pergumulan itu. Tapi orang ini ngalami 14 tahun dia kerja keras untuk Laban. Jadi ini istri yang luar biasa. Itu yang pertama. Jadi dia punya ikatan batin dengan Rahel itu luar biasa. Yang kedua, Yakub ini suami aneh, saudara. Istrinya sebetulnya resminya 2, tapi gundik istrinya diambil sekalian. Jadi dia punya 12 anak itu, tidak seluruhnya dari Lea dan Rahel, sebagian dari gundik-gundik mereka. Nah, setiap kali istrinya melahirkan atau gundiknya melahirkan, Yakub tidak sempat memberi nama. Yang kasih nama istrinya. Saya nggak tahu kalau sekarang orang punya anak, siapa yang beri nama? Rundingan kira-kira ya, saudara ya. Dan sekarang nama bagus-bagus. Dari pagi kita menyerahkan kepada Tuhan 3 anak ya, 1 dari keluarga yang punya anak kembar, 1 lagi belum kembar atau tidak kembar, dan namanya bagus-bagus. Saya bilang puji Tuhan dengan orang tua yang baik-baik sekarang ngasih nama yang bagus-bagus ke anaknya. Zaman dulu kalau orang ngasih nama, saya ingat tangga saya namanya Engkrak, Tenggok, aduh. Serius, saya nggak bohong, saudara. Bayangin. Itu dibawa sampai tua tuh, saudara. Engkrak, Tenggok. Ya, Pak Marso betul ya, dulu orang masih nama begitu ya. Katanya nama bagus-bagus, nanti kaboten katanya. Ya betul, kalau mangku bumi itu ya abot, bumi dipangku. Ya itu memang berat. Tapi kalau tenggok engkrak itu ya keterlaluan toh, saudara ya. Kalau sekarang mungkin toilet wastafel gitu ya, saya nggak tahu. Saya harap itu bukan dari ide kita. Now, anyway, ini kita nggak habis nih ceritanya. 17 pasang loh saudara hari ini. Luar biasa. Pak Yos mantu betul.
Kita bersyukur. Tapi ini baik sekali, ini baik. Pak Marso pernah ngalami yang sama ya. Mertua saya sendiri pernah ngalami yang sama. Dan berkatnya besar untuk mereka. Nah, apa yang dibuat oleh Yakub itu merupakan breakthrough. Kalau Anda sudah begitu cinta dengan seseorang, sepertinya apapun yang dia katakan Anda akan mengiyakan. Terlebih kalau orang itu menjelang matinya memberikan semacam statement, pernyataan akhir dari hidupnya. Ditambah dengan secara historis, track recordnya, Yakub tidak pernah memberi nama kepada anaknya. Semua pemberian nama itu dari istrinya. Tapi hari itu pada anak yang terakhir, dari mulut Rahel yang dia cintai dan oleh karenanya 14 tahun dia rela kerja di bawah Laban tanpa dibayar. Dan tidak pernah dia beri nama sebelumnya akan anaknya, dia ikuti semua perkataan istrinya. Tapi hari itu dia buat breakthrough, dia terobos garis yang berkata impossible dan tidak mungkin itu. Ketika Rahel berkata, aku beri nama dia Ben-Oni. Itu pertama kali dalam hidupnya dia berkata tidak kepada Rahel. Dan pertama kali dalam hidupnya dan terakhir kali dia beri nama anaknya. Dia berkata namanya bukan Ben-Oni, son of my sorrow, tapi Benyamin, son of my right hand. Anak dari jadi tangan kananku. Saya bersyukur dia buat begitu. Sebab kalau tidak sisa hidupnya akan penuh dengan penderitaan, kesakitan. Tapi saya bersyukur dia rubah semuanya. Dia berkata bukan Ben-Oni, tapi Benyamin. Dan itu ide mulai dari sini saudara. Ketika dia ucapkan, jadi breakthrough luar biasa dalam kehidupan kita.